Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Bapak atau Ibu yang saya hormati, izinkan saya Rizky Maulana selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat baru sambutan dari Kak Rizky Yang apa Bu? Ramadan dan Skip. Sipom. Yang kelima acara inti, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh penutupan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Karena kita belum punya rekening, kan? Jadi sulitnya buka rekening. Nanti Kiki langsung buka mic-nya. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di skip aja nggak apa-apa untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Halo? Ki? Iya, di skip aja Ki untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Rizky Ramadan SIKOM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk MC. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, kita ketemu lagi nih ya di pertemuan mingguan dengan Pak Kita selaku narasumber dengan kelas industri kekitaan, di mana kita akan membahas berbagai macam digital marketing dari berbagai macam sudut pandang, terutama pada saat ini kita akan mempelajari yang namanya SEO di mana Search Engine Optimization. Diharapkan untuk siswa-siswi dari BDP Wikrama untuk bisa menikmati dari pembawa materi dari Pak Kita selaku narasumber, dan catat sebagai resume apa-apa saja yang penting tolong diperhatikan. Ini merupakan sebuah sumber materi yang sangat langka menurut kakak. Kalaupun kalian harus membayar, itu lumayan cukup mahal kalau kakak lihat dari berbagai macam pelatihan-pelatihan SEO yang ada di media sosial. Itu aja mau sambutan dari kakak. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Rizky. Saya serahkan kepada moderator kita, Hanifah. Untuk Hanifah, dipersilahkan. Halo, Hanifah. Anybody here? Yang paling bawah ini Pak, 10 angka 013, biasanya depannya itu Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, Hanifahnya mungkin ada terkendala dengan jaringan. Oke, untuk materi hari ini terkait dengan pelaksanaan pertemuan mingguan untuk SEO medium class. Untuk mempersingkat waktu, selaku narasumber dari Pak Kita saya persilahkan. Silakan Pak Kita. Oke, terima kasih. Suaranya clear gak? Clear Pak, clear. Oke, aku izin buat share screen ya. Kenapa Faris? Kepencet. Oh, oke. Yang saya hormati apa ya? Jangan pakai kualiah, pakai laptop ya.
Saya ulangi, yang terhormat kita selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang saya hormati Bu Rita selaku pembina acara pada pagi hari ini, dan juga para hadirin yang berbahagia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky, hari ini kita akan kedatangan pembicara yang bertema kita. Dan pembicara pada pagi hari ini adalah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya mengizinkan untuk menggunakan kita dan Iya. Di rumahnya disumpah lama banget. pagi hari ini tempat kita yang menjabat sebagai CEO perusahaan. Dengan itu, sama dipersilahkan. Halo, suaranya clear nggak? Oke, kalau sudah clear kita mulai ya. Terima kasih buat MC yang sudah share sama moderator. Kita mulai ke kelas hari ini. Pertama, terima kasih buat semua juga yang sudah hadir di kelas kita hari ini. Kelas kita hari ini akan kita buat singkat saja supaya teman-teman bisa memanfaatkan waktu weekend untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Kita akan balik ngomongin tentang materi di kelas kita minggu lalu, yaitu tentang riset dan konten SEO dari nol. Kemarin kalian sudah meriset gimana caranya mencari konten yang banyak dicari di internet gitu. Dimulai dari lagu yang kalian sukai. Kenapa kita buat lagu yang sukai? Supaya kalian punya ikatan emosional sama kontennya gitu. Jadi ada kemauan lebih untuk menyelesaikannya. Yang kedua, untuk buat konten SEO dari nol supaya kalian ngerti gimana caranya nanti SEO itu mulai dari awal sampai akhirnya. Nah, untuk kelas hari ini kita akan lebih banyak didiskusi supaya kita lebih ke follow up project yang berjalan sekarang. Sejauh ini yang kakak terima dari admin kekitaan yang sudah di-share juga di grup, ada dua isu saat ini. Satu, sumbernya yang sulit buat kalian, lagunya. Buat kalian yang kesulitan itu, kemarin admin sudah menawarkan, kalau kalian kesulitan, minta ke admin aja, nanti sebut lagunya apa, judulnya apa, nanti akan dibantu carikan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya buat konten, ini Kak kita coba kasih tunjuk. Kasusnya itu kemarin ada beberapa sih. Lupa siapa aja kemarin itu. Nah, ini dia. Salah satu contoh ini lagunya, lagu dari Ayu kalau nggak salah nih. Ayo benar. Celengan Rindu dari Firsa Besari. Jadi misalnya kalau kalian sebelum membuat konten, pastikan kalian cari dulu di kekitaan kontennya itu ada atau enggak gitu. Karena kalau enggak, nanti kalian nyari dua kali. Jadi ngerjain prosesnya jadi dua kali gitu. Padahal kalau misalnya kalian search di kekitaan, sebenarnya kontennya sudah ada. Jadi kalian tinggal sunting aja. Paling catatannya kalau misalnya kalian kasih gambar, sesuaikan gambarnya itu gambarnya yang resolusinya bagus, minimal yang 720 pixel. Gitu. Itu note-nya sejauh ini. Terus catatan terbesarnya adalah di sini Kak kita belum tulis. Sejauh ini yang update prosesnya itu baru Selvia doang yang share ke adminnya gitu, admin kekitaan. Sisanya belum ada share gimana progresnya untuk project yang ketiga. Tapi untuk project 1 dan 2 beberapa itu masih share dan nanya gitu. Nah untuk project ketiga ini kemarin ada yang bilang kesulitan untuk pembagian waktu karena ada juga tugas-tugas yang lain. Nah inilah PR paling penting kalau nanti kalian masuk ke dunia kerja. Kayak Kak kita saat ini handle 2 perusahaan gitu. Itu bener-bener PR bagi waktu. Salah satu yang Kak kita lakuin akhirnya adalah membagi
satu hari itu jadi 2 waktu gitu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 itu waktu untuk perusahaan A. Dari jam 12 sampai jam 1 siang itu istirahat. Nah, dari jam 1 siang sampai jam 4 sore itu waktu untuk perusahaan B. Jadi tinggal bagi waktu. Saat ini akan jadi momen penting kalian untuk manajemen waktu. Tinggal gimana kalian membagi waktunya. Usahakan jam main kalian, jam sama teman, jam misalnya kalau kalian punya me time, nonton segala macam jalan, tetap sediakan waktu untuk itu. Kalau bahasa kami sih biar kalian tetap waras lah gitu, tetap bisa nyaman menjalani semua pekerjaannya. Nah, coba bagi waktu kalian dengan baik di situ. Gak bisa dipungkiri pekerjaan-pekerjaan lain, tugas-tugas lain juga akan ada setiap harinya. Tinggal kalian bagaimana bagi waktunya. Jadi gak bisa dijadikan alasan kalau misalnya kalian juga punya pekerjaan atau punya tugas di kelas yang lain. Tinggal bagaimana bagi waktunya, dicicil satu per hari gitu. Ada beberapa anak yang rajin nih ngerjain satu per hari. Nah, itu sudah bagus jadi kebiasaan. Karena kalau nanti di akhir-akhir kalian numpuk semuanya, PR di kalian juga gitu. Atau dampaknya nanti akan di kalian, balik lagi mengenai nilai, mengenai sertifikat, kalian nanti harus ngumpulin persyaratan untuk ngerjain PKL gitu. Jadi cicil dari sekarang. Kalau kalian misalnya ada kesulitan apapun, termasuk kesulitan seperti ini yang nggak ada hubungannya sama materi sebenarnya, gimana ya soal bagi waktunya gitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakuin. Nah, sejauh ini ada 3 itu nih permasalahan yang kita terima dari admin kekitaan di project yang ada saat ini, baik dari project 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita buka kesempatan buat kalian kalau ada yang mau ditanyakan dan kalau ada yang mau didiskusikan. Kak, kita persilahkan. Halo. Maaf Kak, izin bertanya. Silahkan, Selvia. Oke, silahkan. Kalau untuk proyek ketiga ini berlangsungnya berapa minggu ya Kak? Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita rencananya akan lakuin 2 minggu. Jadi 1 minggu lagi ke depan. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke proyek selanjutnya. Masih ada potensi 1 atau 2 proyek lagi yang proyek menengah. Nanti proyek yang expert tuh lebih sulit lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang belum selesai proyek 1, proyek 2 segera selesaikan biar nanti nggak semakin menumpuk ke depannya. Nanti kalian akan banyak ke lapangan di proyek ketiga di SEO expert selanjutnya. Terima kasih pertanyaan Selvia. Nanti kalau ada perubahan waktu, kita update lagi. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang lain, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, kemarin kan kita udah janji tuh untuk menyelesaikan project 1 di minggu yang sebelumnya. Ini Kak, kita boleh tahu siapa yang belum menyelesaikan project 1-nya? Kendalanya apa? Sok, silakan. Raise hand yang belum menyelesaikan project 1. Silakan. Ntar kakak random bakal nanya. Kesulitan dari kalian apa sih? Silakan. Halo. Baik Bapak Ibu, ini informasi tambahan saja untuk Bapak Ibu. Halo. Tidak ada. Nanti mohon di Ada nih, udah beres semua nih. di ruang masing-masing. Ada
kardus aja untuk menampung kertas Oke, bekas mungkin lanjut dulu aja Pak Kita. kertas bekas anak-anak. Dila, silakan Dila. Akan digunakan oleh mapel dan guru mapel dan yang lainnya kalau memang ada kertas. Saya belum Kak, karena emang kurang panduannya dari sama bentrok terus sama tugas desain yang PCA. Kurang panduannya tuh kayak gimana ya? Kan kemarin kita sudah buat tutorial langsung tuh pasti kelasnya. Dan akan dijadikan kertas kembali dan nanti akan dijadikan poster. Setelah kemarin kita kelas itu udah ada dikerjain nggak? Kegiatan Udah ada Kak, tapi masih ada revisi. Revisinya udah diperbaiki. Jadi saya belum bisa lanjut. Masih lagu yang kedua. Revisinya sudah diperbaiki. Belum Kak, karena saya bingung. Kalau belum dikerjain coba dikerjain dulu. Bingungnya di bagian mana ditanya ke admin. Karena ini Kak kita sambil cek record di WA-nya kekitaan belum ada balasan terakhir dari siapa namanya, dari Dilanya. Beberapa anak justru akhirnya udah mentok nih, dibilang nggak bisa Kak gitu. Terus dikasih contoh nih, oh yang salah ini, benernya kayak gini gitu. Kayak kemarin udah pernah kita bilang ada kesulitan apapun bilang aja, bahkan kalau udah mentok nggak bisa ngerjain, minta tolong admin yang kerjain, nanti dia kasih screenshot, kasih contoh yang harusnya yang benernya kayak gimana. Ya, Dila, silahkan dikerjain dulu, diskusi sama admin lagi. Oh, yang lain ada yang mau didiskusikan lagi, yang mau dipertanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjut, ayo. Sok silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, itu ada Indah dari Sari Priyatiwi, Pak. Maaf Kak, saya izin bertanya. Saya sudah mencoba lagu yang direvisi. Kelihatannya seperti sudah benar, tapi masih tetap revisi mulu Kak, jadi bingung. Oke, katanya masih ada yang udah bener-bener ngerjain ya Pak ya, tapi masih dianggap salah itu sama sama website. Oke, sok silakan Pak ditanya. Oke. Indah lagi ini nggak? Lagi depan komputer nggak? Depan laptop? Silakan dah. Ya Kak lagi. Iya Kak, saya lagi di depan laptop. Boleh dong share screen yang mana maksudnya biar kita beresin sekarang. Dila juga boleh ya, siapin habis Indah. Biar langsung kita beresin nih. Jadi nanti Baik Kak, sebentar. Nggak ada alasan-alasan lagi. Ya. Indah, halo. Lagi nunggu buka laptop kali dia. Dila di depan laptop Kak? Ini saya lagi nyalain Kak. Oke deh. Coba share screen-nya biar kita beresin. Sambil kalian dua persiapan, di project ketiga itu ada beberapa nama yang sudah mengerjakan. Yang kita cek kemarin itu ada Selvia, Ayu, sama Dwi
sejauh ini kalau nggak salah. Boleh dong share untuk Selvia, project yang ketiga, ada kesulitan nggak? Sejauh ini nggak ada sih Kak, karena udah agak ngerti juga sama proyeknya. Oke, udah ngerjain berapa lagu? Selvia. Ada 2 lagu, tapi sekarang lagi lanjut lagu ketiga. Lagu ketiganya baru Makna sama chord A dan B. Oke, semangat. Harusnya kalau dihitung di hari Sabtu ini kalian sudah mengerjakan 6 lagu tuh. Jadi dimanfaatin waktu weekend ya untuk kejarnya ya. Selvia udah. Ayu. Halo Iya, Ayu. Kak. Halo Kak. Ya, gimana pengerjaannya sejauh ini? Baru 1 lagu Kak. Mau ke selanjutnya kan kemarin yang baru chord yang D, sekarang mau yang B. Yang Celengan Rindu. Iya, yang Celengan Rindu. Yang Celengan Rindu itu kan udah ada kontennya di website, jadi edit yang ada aja ya. Iya, baik Kak. Yang kemarin sempat dibuat baru itu hapus aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke, terima kasih. Indah, jaringan saya lagi nggak stabil Kak, boleh Dila dulu aja. Oke, Dila udah nyala kah laptopnya? Kalau kalian kesulitan, sudah Kak. Oke, boleh share screen dong. Kalau Indah kesulitan, boleh share linknya aja di chat. Nanti Kak kita bantu share screen dari sini, kita cek bareng-bareng. Silakan Dila. Sudah ada Kak? Belum muncul di layar. Bentar. Kaiki, kelasnya direkam kan ya? Direkam Pak, jadi pakai OBS. Soalnya pakai Google Meet udah udah nggak ada alat rekamnya sekarang. Oh iya, oke. Terima kasih Ki. Iya, sama-sama Pak. Kak, maaf. Saya ini. Nggak bisa share screen. Kenapa Del nggak bisa Del share screen-nya? Kalau gitu biar kita cepet boleh. Itu udah share screen ya? Di sini belum muncul. Kirim aja link tulisannya yang mana biar Kak kita bantu share screen dari sini ya. Ini Indah sudah kirim, kita coba buka. Ini Kak kita share screen ya. Ini sekaligus hapus tulisannya. Siapa namanya ini? Ayo dulu. Oke, chord 2 raja 1 hati. Sip, kita cek bareng-bareng. Oke, sambil dia nunggu loading, kemudian admin info kalau misalnya kalian ngerjain, kan kalian ngerjainnya, oh Indah ini Kak kita ambil alih ya. Kalau misalnya kalian ngerjain, ceknya itu dicek dari 2 sisi ya. Jadi kan ini back end nih.
dari belakang nih. Kalian cek dari sini. Setelah kalian udah cek dari sini, kalian pastikan udah klik terbitkan dulu. Setelah udah kalian perbarui gitu ya. Pastikan kalian cek lagi dari depan nih, dari front end-nya. Supaya kelihatan. Makanya banyak kasus, sebenarnya di belakang udah bagus semua tuh. Tapi ada tulisannya yang hilang misalnya. Gitu. Jadi itu jadi PR. Jadi kalian pastikan lihat dulu di bagian depannya nih udah muncul atau enggak. Yang sering jadi permasalahan adalah bagian chord yang ini nih. Nah ini kita cek kenapa ini ada masalah. Kita cek dari depan dulu ya. Tulisannya di sini tulisannya Lisda, harus ini diganti namanya karena kalian satu tulisan beberapa orang ya. Oke, kita cek dari atas ya. Pertama, pastikan kan ini frasa kunci utamanya nih, yaitu chord 2 satu hati dan ada chordnya di bagian sini, hurufnya. Kenapa pakai itu? Karena ini kan lagu-lagunya mereka sendiri. Jadi pastikan kalian di sini itu yang jadi frasa kunci utamanya. Gitu. Ini udah bener nih. Di bagian awal kalimat sudah ada. Terus chord sudah benar, transpose sudah benar, judul ini sudah ada, dicek semuanya juga sudah rapi. Terus daftar lagunya sudah ada juga. Ini saat ini Justin Aldri balik pulang masih sendiri, luka kenapa? Nah, yang kemarin Kak kita bilang, karena ini lagunya belum ada di dalam daftar, jadi pastikan kalian tambahkan lagunya di dalam daftar. Ini nanti sekalian kita benerin, jadi lagu ini nanti udah bisa ditinggal ya, jadi udah bisa lanjut ke lagu selanjutnya untuk Indah. Lanjut, jadi kita save chord penyanyi udah, genrenya sudah, ini tentang lagu sudah, suka menulis udah, bagian ini Lisda udah, Davi, Indah juga sudah ini. Tulisin namamu di sini udah, suka ini udah, terima kasih udah. Nah ini yang jadi PR. Bisa dilihat di sini kata kunci sering dicari kan ini sudah lengkap nih sini dari tanggal, bulan, kata kuncinya segala udah lengkap. Tapi di bagian tagnya salah nih. Nah bagian kesalahannya ini kan biasanya kalian copy, langsung masukin ke sini. Anggaplah kita perbaharui ya. Setelah sudah diperbaharui, ini lagi loading, perbaharui. Ini coba kita reload. Nah bisa dilihat sini kan dia belum muncul nih. Nah untuk benerin tag itu ada dua cara. Satu, kalian copy paste di bagian sini, atau kalian benerin di bagian berandanya, di dashboardnya. Caranya dengan kalian search dulu lagunya. Terus kata kunci yang tadi kalian copy. Sambil nunggu dia loading. Nah, kalian langsung bisa edit Ctrl V terus diperbarui. Nah, ini sudah lengkap nih. Kan ini bentuknya di sini kayak gini kan. Ini Kak kita buka dia di new tab aja biar bisa kita bedain. Dan ini sudah ada di videonya gitu. Jadi setiap kalian ada salah satu bagian itu sudah disediakan videonya, bahkan sudah ada tulisannya. Nah ini lihat bedanya. Di sini belum lengkap tanggal segala macamnya, di sini sudah lengkap. Jadi caranya begitu. Nah untuk lagu ini sudah clear nih. Jadi Indah sudah bisa lanjut ke lagu selanjutnya. Gitu. Clear Indah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Kalau sinyalnya sulit.
Halo Indah. Baik Kak, terima kasih. Jadi di bagian tagnya saja. Iya, benar. Oke, Indah sudah clear. Punya Dila, mana silakan share linknya. Siapa lagi juga yang lain boleh silakan share linknya biar langsung kita bereskan hari ini. Itu link saya sudah di-share, Kak. Dila, oh ini. Sudah ada Pak. Oke. Terima kasih Dila. Kita buka yang punyanya Dila. Ini close yang lain juga kita coba close. Felix lagu benar-benar. Coba kita hapus linknya. Nah kalau dia ada nomor di belakangnya gini, kemungkinan tulisannya double. Nah kita coba hapus nomornya. Kita enter. Nah nih. Tulisannya double. Mana yang oke? Coba kita duplicate. Kita hapus nomornya. Ini sama aja. Ini juga sama aja. Oke, berarti yang ini kita biarin dulu, nanti tinggal kita ganti. Nah, untuk bagian yang ini kita cek satu-satu dari atas. Kita buka satu yang muncul tampilan depan, satu lagi dari tampilan belakangnya. Di sini kan kita kemarin sudah punya aturan. Satu, kalau kita buat link itu tanpa kata lagu gitu ya. Jadi kita benerin dari atas. Kita lihat benerin situ dulu, slide-nya dihapus, lagunya, terus yang nomor 2-nya kita hapus. Nah, itu udah benar satu tuh. Nanti di sini chord lagunya juga untuk judul kita hapus. Terus chord-nya jangan lupa dikasih dalam kurung supaya kalau misalnya orang search di Google dia langsung kelihatan muncul. Oke. Terus ini bloknya salah. Blok cari yang dimasukin harusnya bloknya adalah chord judul. Terus ini belum ada deskripsi nih di bagian atas. Sekarang Kak kita mau coba tanya, Dila ini lagunya menceritakan tentang apa? Waktu itu sudah ada, Kak. Kok gak ada ya? Coba sini belum ada nih barusan. Bener nggak ngirim link yang bener nih? Jangan ngirim linknya salah nih. Ini C. Coba kita cek yang D, E, F, G, A, B. Rata-rata nggak ada nih. Iya, nggak ada. Gak apa, kita benerin sekarang. Singkat aja, menurutmu apa? Menceritakan tentang. Kirim di chat aja ya, nggak apa-apa ya, biar kita gerak cepat. Nah, kalau misalnya kalian buat deskripsi di atas, pastikan deskripsi lagunya ini muncul dulu, frasakan kunci utamanya dulu di depan. Jadi chord benar-benar Felix Irwan C menceritakan tentang titik-titik. Nanti kita tunggu si Dila. Setelah itu kita lanjut, chord judul sudah beres, transpose sudah beres. Nah, yang bagian ini nggak usah di bold. Tulisan biasa aja. Ini karena banyak. Coba kita matikan. Terus kalau kalian buat ini, pastikan dia rapi ya. Jadi mana yang paling ujung nih? Pencipta yang paling ujung. Jadi dirapiin biar dia sebaris. Terus linknya itu nggak usah sampai ke belakang-belakang, cukup di katanya aja. Nah,
kayak gini. Ini perlu dibenerin, dirapiin. Sudah rapi. Nah, yang bagian sini bisa kalian lihat kan ini masih di bagian belakang nih. Kita lihat di bagian depan dia masih bentuk dalam kotak ini. Jangan. Itu dia bentuknya masih dalam file formatnya terformat. Harusnya bagiannya harus paragraf tulisannya kayak gini. Kan beda nih. Paragraf di sini. Sedangkan ini kalau di blok masih terformat gitu. Jadi caranya yang biasa kita share adalah sepanjang malam aku berpikir, ini sudah dibenerin di bawahnya, benar-benar tinggi, membuatnya terbang tinggi, Oke, kalau itu sudah berarti di bawahnya sebenarnya sudah dibenerin nih. Di bagian depan bisa dilihat sebenarnya chord di bawah-bawahnya udah nih. Berarti bagian atas ini udah bisa kita hapus. Nah, yang bagian ref ini nanti silahkan dirapiin sama bila ada dirapiin sama Dila ya. Terus kita lanjut tentang lagu benar-benar Felix. Oke, kita masuk lagi ke bagian sini, bagian belakang. Kalau udah ada tentang lagu kayak gini, ini di cut dulu, di Ctrl X, dihapus. Tentang lagu itu kan, kalau kita ngambil contoh lagu yang sudah ada, kita ambil lagu Dua Raja Satu Hatinya si Indah tadi. Kalau kalian jadi bedain sama tulisan yang sudah terbit. Jadi tentang lagunya itu di bawah videonya. Berarti kasih tambah blok klasik. Tentang lagunya langsung masukin ke bawahnya. Kalau sudah, yang kurang apalagi? Oke, di bawah. Ini kita hapus dulu ya, biar lebih rapi. Ini hapus juga bawah ini. Yang nggak perlu, yang nggak ada di sini, di gambar tulisan yang sudah terbit, kalian langsung hapus saja. Cerita yang belum ada itu daftar lagunya. Oke, kita langsung tambahkan daftar lagunya Felix. Oh, lagunya Felix belum ada nih daftar lagunya. Berarti tinggal kita copy. Kita tambahkan tabel yang kemarin kalian ketawa nih. Tabelnya jumlah kolomnya 1, barisnya 2. Tinggal copy paste aja dari contoh yang ada. Melirik lagu Felix. Yang lainnya. Satu. Yang dua lagi isi. Nah, jangan lupa diubah ke blok pakai ulang. 3 titik di samping ini, tambahkan blok pakai ulang, copy paste namanya. Udah, guys. Kalau ada masalah seperti ini, klik aja jalankan pemilihan blok. Habis itu di bawah ada judul lagu, daftar lagu itu ada chord. Tinggal tambahkan chord. Di bawahnya ada apa lagi? Ada genre lainnya. Sudah. Setelah itu muncul di bawahnya ada video, sudah video. Ada tentang lagunya. Habis itu blok suka menulis. Nah, kita tambahkan lagi blok suka menulis. Blok suka menulis. Selanjutnya blok yang melirik, kita copy dulu aja formatnya ini. Nanti tinggal kita rapiin. Terus habis itu kita copy. Yang sering tanyain ini
biar ditambahkan sama si Dila. Ini kita copy dulu. Ini tinggal dilanjut sama yang bagian ini, tinggal lanjutin sama Dila. Kalian kalau pakai penomoran nggak usah diketik sendiri, pakai ini aja, daftar bernomor gitu. Jika kita hapus, terus klik lagi daftar bernomor. Nah, tiap nomor kalian tinggal geser ke paling ujung, tinggal klik enter aja. Jadi kalian nggak usah ketik sendiri, jadi lebih gampang pekerjaannya. Tinggal dirapiin nama Dila. Terus ini ini apapun namanya nggak apa-apa, yang penting tetap ada nomornya. Nomor 2 berarti nomor 1 tetap nama musisinya. Terus ini harusnya nomor 4. Berarti nomor 3 di sini namanya Dila. Nanti tinggal dikasih penjelasannya apa. Terus sering ditanyain, tinggal diberesin. Ini bacanya sudah, oke, kita lanjut. Setelah itu ada pajangin produk. Ini kita hapus dulu bloknya. Ini juga hapus. Atau dari trinya juga atau gimana? Nih, pasangin udah. Biar kalian nggak bingung. Masa atapnya basah. Lanjut, pasangin sudah. Terus lanjut blok terima kasih udah. Kata kunci sering dicari kita cut dulu. Terus di bawah kata kunci terima kasih ada blok tulis in. Sebagian bawahnya kita tambahkan kata kunci sering dicari. Ini dirapikan, disesuaikan dengan contoh. Sini kata kunci sering dicari. Ini kita copy paste coba dari atas sampai bawah. Oke, maaf. Kita copy paste sini. Terus langsung di blok warna abu-abu aja semuanya. Biar langsung rapi. Judulnya benar-benar Felix Irwan. Nanti tanggalnya kita benerin. Namanya nanti tinggal ditambahin sendiri ya. Langsung deh. Username-nya Dila apa namanya, Dil? Coba kirim di chat. Biar langsung ke kita paste atau sesuai namamu. Oke, Dila udah bilang di situ. Dila Agustina Aziz. Kalau kalian buat link kayak gitu, pastikan diklik dulu udah benar belum linknya. Nah, ini belum benar. Coba kita cek linknya yang punya Malista. Dila Agustina Aziz. Ini penting supaya kok nggak ada, Dil. Orang kalau cek tulisan kalian mereka tahu, oh Dila beneran menulis di sini. Jadi nanti kalau kalian punya portofolio, kalian masuk ke PKL atau kalian cari kerjaan, orang bisa langsung lihat nih. Dila Agustina Aziz. Nggak ada daftar namanya dia. Nantilah kita cek ya. Ini belum diganti namanya. Dila Agus, bukan Agustina.
Deal, tapi Agustin itu dia kenapa nggak ketemu? Coba apakah sudah benar? Oh, Dila nggak ada ganti username ya? Ganti ini ya? Nama penulisnya. Nggak ada, Kak. Oh iya, diganti dulu harusnya biar Dila bisa tahu tulisan mana yang Dila kerjain. Terus di sini Felix benar-benar itu masih dibuatnya 2022. Coba kita search. Itu rilisnya kapan? Felix benar-benar itu 13 Juni 2020. Berarti ini perlu diganti 13 Juni 2020. Di sini kasih strip linknya. Itu sudah kita copy, kita rapikan ke bawah. 13 Juni 2020. Juni 2020, 13 Juni, terus Juni 2020. Oke, sudah. Benar-benar Felix X Irwan ini dipisah, benar-benar Felix X1, benar-benar Felix X1 sudah. Itu code 2. Ini judulnya C. Oke, berarti versi 1 yang C ini sudah benar. Orang Indonesia, bukan grup musik, musisi Indonesia, musisi dari mana nanti tinggal tambahkan ya Del. Terus penyanyi mana tinggal ditambahkan, orang terkait, Pongki Barata, nanti tinggal dikasih link aja ya. Musik pop sudah benar. Ini tanggal berapa tadi? 13 Juni 2020. Berarti ini kita ganti tanggalnya ini 13 Juni 2020. Kita ganti tanggal terkait di bawah 13 Juni 2020. Ini link-linknya nanti silahkan dicari ya. Oke, nah chord ini frasa kunci utamanya salah, kita copy paste di sini aja. Ini tadi lagu dia bareng Pongki Barata, berarti harusnya judulnya X. Mana ini? Pongki Barata. Di sini harus dibenerin juga. Berarti linknya, transportnya berarti harus diganti semua nih. Siapa namanya? Bila ini chord lagunya dihapus, kata-kata lagu, terus Felix S1 itu ditambahin nama Pongki di situ. Oke. Harusnya linknya yang benar seperti ini. Jika kita copy. Yang di chat biar ada note buat Bila. Di copy aja ke WA dulu. Biar enggak hilang. Nah, yang C sampai A-nya nanti silakan ganti sendiri ya. Ini Kak kita sudah kasih contoh. Ini judulnya salah. Diganti dulu. Harusnya yang benar adalah lirik. Benar-benar Felix X1 yang namanya dihapus. Ya, harusnya link yang benar. Link ini penting banget buat jadi catatan buat kalian, karena kalau seandainya linknya salah, kalian kalau misalnya search di Google, kalau linknya salah nggak akan ketemu gitu.
pastikan linknya benar dulu. Terus kita lanjut ke bawah. Frasa kunci utamanya copy itu tadi. Chord. Ada 36. Ini bagian judul SEO ini nggak usah dikotak-atik, harusnya udah ada template-nya. Jadi template-nya sebenarnya ada judul, terus ada pemisah, habis itu ada judul situs gitu. Jadi kelihatan di sini bedanya nih. Chord benar-benar Felix Iwan dia akan otomatis, jadi nggak usah dikotak-atik kayak tadi. Jadi ini kan lagi kosong nih. Nah ini yang muncul ini adalah pencarian yang muncul di Google seperti ini, judul yang ini. Gitu. Jadi jangan lupa tambahkan judul, ada pemisah, bisa dilihat di sini kan. Pemisah, ini kita hapuskan sampai 3 kali tadi. Tambahkan di sini judul situs. Oke, kita lanjut. Tapi slide-nya harus sebenarnya kayak gini. Kalau sudah, tadi Dila sudah. Izin bertanya Pak, untuk judul SEO. Silakan Ki, nggak apa-apa, sambil aku kerjain ya. Iya, yang tadi kan itu sebenarnya udah hijau ya Pak ya, pas yang masukin. Nah, judul pemisah itu udah hijau Pak. Nah, ketika udah masukin judul situs itu langsung merah Pak. Itu nggak apa-apa Pak? Oh iya, oke. Habis ini aku jawab ya Ki. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini tadi yang menceritakan itu masukin ke sini. Menceritakan tentang. Oke, ini kita copy dulu. Copy dulu ke bawah. Ini sudah. Oke. Untuk yang bagian ini adalah judul yang tadi aku udah bilang akan muncul di depan sini. Secara preview dia akan muncul lengkap begini. Kalau dia untuk bagian judul SEO ini kan sebenarnya cuma preview. Kalau bagian ini merah nggak apa-apa. Yang penting buat kita yang menjadi hijau adalah yang deskripsi ini sama yang analisis SEO ini. Gitu. Kalau misalnya kalian mau hapus jadi hijau kayak gini, oke aja, nggak ada masalah tentang itu. Tapi karena kita tujuannya supaya makin banyak orang yang menulis di website ini, itu kenapa kita tetap tambahkan yang judul situs untuk menulis dapat uang di belakangnya kayak gitu. Karena di sini previewnya muncul semua, harusnya di sini muncul semua sih, kayak gitu. Kalau misalnya kita tambahin, anggaplah kita tambahin lagi judul gitu kan. Ini kan udah muncul titik-titik nih, nanti dia udah nggak muncul lagi. Tapi kalau dia masih muncul di sini, berarti dia sebenarnya secara preview masih akan muncul di halaman pencarian Google seperti ini judulnya. Gitu, Ki. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Nah, kalau sudah, berarti kita masuk ke analisis SEO nih. Ini yang paling jadi PR. Frasa kunci dan sinonim tidak muncul di paragraf pertama. Oke, berarti tadi karena kita belum tambahkan Pongki Barata di depan. Oke, sudah beres. Frasa kunci utama ditemukan 1 kali, kurang dari jumlah minimal yang disarankan, minimal 2 kali. Oke, berarti di bagian sini Pongki Baratanya perlu kita tambahin. Koma, sini kita tambahkan Pongki Barata, sini juga kita tambahkan Pongki Barata. Jadi secara overall itu udah mendominasi dari judul ya Pak ya? Misalkan Felix Irawan, Pongki Barata dalam kurung Korce gitu. Iya. Copy paste aja dari frasa kunci yang belum ada ya Pak ya? Iya benar. Oke. Terus habis itu kan udah hilang tuh tadi, udah benar, udah beres. Lanjut ke deskripsi meta sudah dibuat namun tidak memuat frasa kunci karena belum ada kata Pongki Barata di sini kita tambahkan. Nah kalau dia misalnya jadi warna orange, tinggal kita hapus pelan-pelan, mencintailah kita buat gini ya. Terus yang lanjut di deskripsi meta itu tinggal dihapus-hapus saya sedikit-sedikit ya Pak ya? Dari kalau misalkan jadi orange tadi ya Pak ya? Ya.
Kalau sudah, lanjut ke bawah. Gambar di halaman berikut tidak memiliki atribut, berarti tinggal namain gambar, tidak ditemukan sesuatu persis, perasa kunci utama. Oke, ini sekalian Kak kita contohin deh. Ini akan berhubungan sama kelas selanjutnya sih, mengenai gambar. Jadi SEO itu bukan berkaitan cuma tulisan. Ini pertanyaan Rica yang kemarin. Bisa nggak SEO diterapin di luar dari website? Nah, sekarang kita kasih contoh, masuk ke Canva, coba ya. Di Canva sudah ada template, nanti yang butuh template-nya boleh minta ke admin ini. Coba Kak kita langsung buat satu contoh. Ini caranya adalah biar gampang. Yang bisa kita lakuin, di copy nih judul, musisi, judul sama penciptanya. Terus kita masuk ke Canva. Caranya kayak gini, diubah dulu nih semuanya. One, dihapus, dia dimasukin ke musisi di sini. Terus judulnya ini, penciptanya ditaruh di bagian paling bawah sini. Oke, sekarang kita coba cari gambar yang berkaitan sama lagu ini di Google. Copy aja musisinya sama judulnya. Nah, usahakan gambarnya itu yang secara pixelnya itu bagus gitu ya. Misal di sini gambarnya kualitasnya jelek, ini kualitasnya juga kurang, ini juga kurang, ini gambarnya juga kurang. Kalau nggak nemu, kalian bisa kurangin judulnya. Aku cari Felix Siswa dan Pongki Barata. Oke, nggak nemu. Kalau pada akhirnya dia sudah nggak nemu, cara yang paling simpel yang kami lakukan biasanya adalah misalnya judulnya benar-benar. Masuk ke Canva, ketik benar. Nggak ada yang terlalu relate. Pada akhirnya yang kami lakukan biasanya adalah masukkan kata kunci gitar. Kata kunci gitar ini kita ambil gambar yang paling oke, tarik ke sini. Sudah beres semuanya, judulnya kita ganti dulu. Ini harus diikuti persis ya antara judul dan isinya. Kalau sudah, nanti kita jelasin kenapa. Tinggal diunduh. Ya sambil di download, kita biasanya share-nya ke admin supaya mereka ngelakuin itu dengan cara udah terdownload tuh, berarti masuk ke Cloud Convert, diubah dulu gambarnya itu ke WP. Jadi gambarnya tadi kan PNG. WP itu adalah gambar yang paling cepat di loading sama si website gitu. Nah, kalau kalian misalnya masuk ke website kan suka ada tuh yang loadingnya lama. Itu salah satunya penyebabnya adalah karena gambarnya. Jadi gambarnya kita harus ubah dulu jadi WP seperti ini. Cara ubahnya tadi tinggal pilih WP. Sudah selesai. Benar-benar Felix Siswan Pongki. Ini di download. Ukurannya bisa dilihat di sini. Ukurannya 31 KB. Maksimal 25 KB. Kenapa 25 KB? Berkaitan sama loading page yang tadi. Kalau tadi udah kalian pakai Cloud Convert, ini kita langsung kirim aja ke chat biar kalian bisa coba sendiri. Habis itu kita pakai tools yang namanya Xconvert untuk mengkompres filenya dari ukuran tadi 31 KB menjadi 25 KB. Ini ukurannya 19. Usahakan di antara 24 sampai 25 ya. Jadi 24. Jadi klik compress.
Kenapa kita buat 25? Setelah kita udah coba, 25 adalah gambar paling oke lah sejauh ini. Gitu. Tadi 24-16 ini jadi 24-24. Ini sudah, kita tinggal move. Yang tadi, ini kan masih warna orange ya. Ini kita unggah gambarnya. 23,6. Oke. Gambar yang tadi, yang pertama itu hapus saja. Karena filenya ukurannya lebih dari 43 KB. Jadi nanti kalau ada orang misalnya di daerah yang jaringannya kurang cepat, dengan filenya ukurannya 25 kayak tadi, dia masih bisa ngelihat gambarnya. Nah, ini sudah, lihat indikatornya sudah berwarna hijau. Ini sudah masuk ke SEO expert sih, tapi karena tadi masih berwarna orange nih Kak, kita tunjukin ke kalian. Nah, kemarin ada juga yang nanya, oke Kak, terus gimana bener yang ini, frasa kunci dalam judul? Judul lebih dari batas tampilkan, tidak ditemukan kecocokan persis, terus frasa kunci lebih dari 8 konten, maksudnya ini lebih dari 8 kata, gitu maksudnya. Itu gimana Kak? Gak apa-apa, itu diabaikan saja, yang penting ini sudah berwarna hijau. Itu catatan pertama. Terus catatan kedua, gimana kalau sebenarnya frasa kunci utamanya juga nggak di kotak-katik, tapi ini sudah berwarna hijau. Nah, kalau frasa kunci utamanya belum sesuai dengan standar yang kita buat, tapi ini sudah berwarna hijau, berarti sebenarnya hijaunya ini untuk kata kunci yang salah. Gitu. Jadi pastikan formatnya chord atau makna atau lirik, terus judul lagu, terus musisi. Kalau dia lagunya sendiri, berarti tanpa ini, tanpa musisinya, kayak gini, dia masih tetap berwarna hijau. Tapi kalau dia ini lagunya orang lain, terus dia apa namanya cover, terus dia kolaborasi dengan orang lain, berarti bukan lagunya, ditambahkan lengkap. Gitu. Biar dia tetap berwarna hijau, tampilan seperti ini. Kalau semuanya itu sudah, sambil nanti kita tunggu, ada beberapa detail-detail yang perlu dikerjain sama Dila ini. Kayak pengibaratnya kasih link, terus ini link-link di sini perlu dibenerin sesuai link yang B ini, dan lain-lain tinggal disesuaikan nama Dila nanti. Anggaplah sementara ini sudah beres. Oke, kita tinggal ini tadi kontennya, kita coba duplikat aja biar bisa dibandingin hasilnya. Oke, namanya sudah Dila, ini masih nama penulis lain. Chord judul sudah benar, ini tinggal coba transpose, sudah rapi, ini belum. Yang bagian kotak ini sudah hilang di sini. Lanjut ke daftar lagu sudah ada. Di sini belum ada. Ini masih ada berwarna putih segala macam. Genre chord sudah benar. Ada videonya, ada keterangan lagunya. Ini sudah habis bagian tag. Menulis segala macam. Oke, melirik ini belum sempat kita ganti tadi. Kita coba masuk. Tinggal kita copy. Itu gunanya kalian lihat dia posisi terbitnya. Jadi kalian sekaligus koreksi. Tinggal dihapus. Benar-benar. Kasih tanda spasi. Sudah, dan keterangannya kita kirim. Tinggal kurang bagian teks seharusnya yang belum beres. Ini sudah benar. Oh, ini belum nama musisinya. Tapi Alexis One, Irwan, kita hapus. Nah, kalau itu semua sudah benar, harusnya tinggal tag aja yang belum. Bisa dilihat sini, tagnya belum oke. Kita coba copy paste aja dari atas sampai bawah. Karena ini apa namanya PR untuk hapus-hapus semuanya, kita pakai cara yang kedua tadi untuk pengubah tag. Kita copy judul, masuk ke bagian post, search,
Ini untuk chord Dua Raja Satu Hati tadi sudah di-share sama Indah, tapi belum, baru 6 pembaca. Oke, ini sudah. Ini kita tinggal edit cepat. Copy paste semuanya tadi. Oh ya, masih judul. Ini copy semuanya. Paste. Dan kategorinya chord sudah benar. Kita tinggal klik perbaharui. Oke, ini sudah muncul. Kita coba lihat di sini. Kita reload. Oke, sudah muncul lengkap semuanya. Jadi untuk tulisan yang ini, anggaplah sudah, tinggal beberapa hal kecil aja yang perlu dibenerin sama Dila yang tadi kayak gitu. Jadi bagian tulisan ini sudah clear, tinggal dirapi-rapi sama Dila sisanya. Oke, untuk Dinda tadi sudah beres, Dila sudah beres. Yang lain kalau masih ada kesulitan boleh di-share linknya. Nah, link Kak kita mau nunjukin tadi kayak Dila nih masih kosong nih tulisannya nih. Kalau kita reload, nah sudah muncul. Nanti Dila tulisan-tulisan sebelumnya silakan diganti nama penulisnya supaya nanti ke record tulisanmu yang mana aja gitu kan, kelihatan lebih rapi nih. Terus kemarin ada juga beberapa yang nanya, ini maksudnya apa Kak? Belum diregister, fee Anda belum terhitung. Kan kemarin Kak kita bilang kalau kalian menulis ke kita itu secara sistem otomatis kalian akan dapat penghasilan. Kenapa dia belum tertulis di register? Karena tulisannya belum selesai dibenerin, belum sesuai SOP-nya. Kalau misalnya kita buat langsung tulisan terbit nih, penulis lain sudah ada penghasilannya di sini gitu. Selvia lagi ngedit dari tulisan-tulisan lain. Kayak Selvia nih tulisannya, kita klik Selvia ya, Selvia Ramadhani. Kayak Selvia di sini pasti di dashboardnya sudah ada tulisan berapa dia punya penghasilan berapa. Karena beberapa tulisannya sudah sesuai dengan standarnya. Selvia boleh jawab di chat saat ini di dashboardmu berapa penghasilanmu? Atau open mic juga boleh. Selvia. Kalau boleh lihat spill Pak, siapa lagi Pak yang udah ada penghasilannya Pak? Oh, harus lihat satu-satu Ki sebentar. Selvia boleh dibuka? Open mic. Sejauh ini yang sudah lancar itu Selvia, Dwi. Kayak gini kan, admin ke kita nih saat ini penghasilan dia 600.000 nih. Gitu. Bisa kelihatan nanti di pojok kiri atas. Selvia juga harusnya kelihatan di pojok kiri atas. Sebenarnya kami punya daftarnya di sini, cuma kan ini rahasia dapur nggak bisa dibuka, nanti ketahuan semua berapa penghasilan penulis lain. Jadi cuma boleh lihat penghasilan sendiri-sendiri. Gitu. Kalau lihat dari jumlah total tulisannya kayaknya sudah belasan sampai puluhan ribu sih punya Selvia kayaknya. Coba Dwi ya, Dwi ya. Kalau nggak Ayu, Dwi belum ada. Siapa lagi? Ayu. Yang botak enggak sih, Ayu ini cewek Desta namanya. Itu Ki harus lihat satu-satu di sini Ki, karena setiap orang cuma bisa jadi misalnya aku nulis, Kak Iki nulis, aku nggak bisa tahu Kak Iki penghasilannya berapa, jadi kita cuma bisa melihat penghasilan kita sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa kelihatan semuanya Pak, itu ya, akun pribadinya ya Pak ya? Akun pribadi. Ngelihat satu artikel dari si Selvia, ini udah berapa pembaca, penghasilannya berapa gitu doang ya Pak? Ya, cuma bisa lihat itu. Nah, kalau super admin kayak punya punya Kak kita tadi pinjam akunnya admin, nah baru bisa lihat semuanya nih. Selvia lagi nulis, terus ada yang lain-lain nulis gitu. Itu Pak kan dari pendapatan anaknya Pak ya, dari misalkan itu berapa sih, ada 3 pembaca, itu ada 500, itu penghasilannya tergantung dari pembacanya itu atau gimana Pak? Karena pertulisan mereka sudah, jadi mereka punya 2 sumber penghasilan, satu dari pertulisannya plus preview-nya gitu. Oh, oke. Kayak sekarang nih
kita tadi nunjukin, pasti kalian yang suka Korea udah ngeh lah tadi. Kita buka di dashboardnya, bisa dilihat nih. Kayak si Bung Fahal ini dia termasuk update nih. Kan sekarang lagi rame tuh lagu shutdown-nya Blackpink. Dia langsung cepet-cepet nulis. Biar kalau lagu baru kan pasti banyak orang yang langsung nyari kan. Jadi dia bukan cuma dapat penghasilan dari tulisan, tapi kalau orang view-nya langsung ribuan gitu, bahkan sekarang udah sampai jutaan kan view-nya, dia juga langsung dapat penghasilan segitu misalnya. Jadi itu kenapa cepet-cepetan untuk ngupdate lagu-lagu yang baru. Jadi gimana kita bergeraknya sendiri ya Pak ya, kalau lihat Pak ya? Kalau lagi rajin ya pasti penghasilannya bakal gede gitu. Jadi maksud kita sekalian teman-teman di sini rajin nulis plus juga bisa sekaligus menghasilkan di real project gitu. Nggak kelihatan nih, berarti terakhir yang update itu Selvia kalau lagu yang baru. Cuma karena yang lain itu menulis sesuai tanggal rilis, kayaknya mereka juga bisa aja menulis, tapi menulisnya lagu-lagu yang lama. Untuk Selvia ini berarti tanggal rilisnya harus diubah sesuai dengan tanggal rilis lagunya ya, Sel. Ini kan lagunya itu harusnya rilisnya itu 16 Juni. Kayaknya ya 16 Juni 2022. Berarti seharusnya kita masuk ke dashboard yang tadi, lagu Jealously ini harusnya diubah Juni. Berapa tadi? 16 Juni 2002 harusnya diubah kayak gitu. Biar dia muncul sesuai tanggalnya. Kalau nih ya Pak ya, izin bertanya lagi Pak. Kalau misalkan yang satu artikel udah dapat penghasilan itu, terus kita edit, itu mempengaruhi dari si pembaca, algoritma dan lainnya Pak, atau enggak Pak? Enggak. Berpengaruh itu lebih ke sisi baiknya. Jadi kalau misalnya ada lagu baru, ada lagu lama terus kita update, kita tambahin makna lagu lagi, kita tambahin ya lebih bagus, itu justru akan lebih disukai si Google. Jadi potensi untuk dapat membaca lebih bagus. Cuma kalau kita edit mengurangi hal-hal tertentu, itu baru berdampak negatif gitu. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih kembali gitu. Sudah clear untuk masih Rosa juga nanti Selvia edit tanggal rilisnya. Selanjutnya Selvia katanya ada question Pak for Aura Lintang. Oke. Silakan Aura Lintang. Silakan Aura Lintang. Jadi Kak, saya mau nanya, kan saya baru mau ngerjain proyek ketiganya itu hari ini. Ya. Nah, kebetulan lagu yang saya pilih itu kan kebanyakan dari Korea. Untuk di bagian chordnya itu pakai bahasa Latin apa pakai bahasa Koreanya aja? Aksara Sunda. Pakai bahasa Latin aja, Aura. Jadi di Romanize dulu ya. Jadi Romanize sudah ngerti lah ya. Kalau penikmat Korea pasti udah ngerti. Contoh satu lagumu apa, Aura? Sebentar. Nanti kalau dikasih bahasa Korea, tulisan Korea, yang orang-orang Indonesia malah tadinya target market kita orang Indonesia terlebih dahulu, malah orang itu nggak ngerti gitu Lintang. Jadi lebih baik pakai tulisan kitanya aja gitu. Oke. Apa judulnya? Bumbaya, Blackpink. Apa? Bumbaya? Bumbaya yang itu ya? Wih, Venom. Iya. Istriku lagi ngikutin soalnya, makanya aku jadi terpapar. Udah berdosa aku dalam hal Korea ini jadinya. Blackpink Bumbaya. Oh, ini pasti udah ada lah ya. Berarti kita coba masuk chord Bumbaya Blackpink. Nah, kan udah ada nih Bumbaya. Udah Romanize juga liriknya. Tinggal di copy aja. Oke, clear bagian ini ya? Nggak sulit ya? Terus satu lagi Kak. Boleh.
untuk perbedaan chord A, B, C dan seterusnya itu apa ya Kak? Ini chord E, ini chord B, kan beda nih chordnya awal-awalnya nih. Oh oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini sekaligus Kak kita cerita backgroundnya ya, biar kalian makin ngeh. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Oke, buat kalian yang belum mengerti gitar, harusnya ngerti gitar udah ngerti. Chord standar itu adalah chord C, D, E, F, G, A, B. Chord nada dasar itu buat kalian yang misalnya kalau tangga nada itu, kalau misalnya setiap orang itu pasti punya tingkat tinggi nadanya beda-beda gitu. Misalnya Kak Iki nadanya D ternyata, nanti bisa aja beda maka Kak kita nadanya beda gitu. Nah itu yang kita pakai standarnya. Nah, kalau kita masuk ke contoh yang barusan, sebenarnya ini juga mereka nambah-nambah aja. Sebenarnya ada ratusan kata kunci gitu. Jadi kita pakai yang standar aja. Nah, misalnya ini kita reload, di sini langsung munculnya E, berarti chord aslinya, nada aslinya si Blackpink itu E gitu. Nah, kalau misalnya Kak Iki pengen nyanyiin lagu ini pakai gitar gitu, berarti Kak Iki harus turunin ke nadanya di chord C gitu. Nah, nanti dia tinggal klik chord C di sini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di sini, kalau Kak Iki pengen nyanyiin lagu ini dalam ini chord C sudah benar. Misalnya Kak kita pengen nyanyiin dalam bentuk chord E, tinggal klik aja chord E-nya gitu. Jadi nanti dia langsung muncul chordnya kayak gitu. Itulah kenapa link-nya itu sangat penting supaya ketika orang lagi menyanyikan itu bisa menyesuaikan. Nah, misal kalau kita nongkrong biasanya oke, tadi chord C udah oke nih, coba naikin dong nadanya, kan suka gitu kalau kita lagi ngumpul nongkrongnya. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan yang bagian sini. Terus mumpung ditanyain, kenapa chord judul ini, terus chord penyanyi juga penting. Misalnya, kalau mereka misalnya mau pengen cari lagu lain, mereka nggak perlu masuk ke Google lagi. Jadi mereka biar makin berlama-lama dalam websitenya kita. Gitu. Misalnya mereka mau cari lagunya Rosa yang masih, berarti chord judul. Mereka tinggal langsung masuk ke sini. Terus dilihat, oh masih ada nih punyanya Rosa. Kita main yang chord D dulu, gitu. Diklik chord D-nya, ini sudah ada. Gitu. Itu kenapa penting fitur-fitur ini semuanya. Jadi, semakin lama orang berada dalam satu website, maka akan sebanyak iklan yang muncul di websitenya. Akan semakin baik juga website itu dinilai sama Google gitu. Orang berlama-lama di dalam websitenya. Di saat yang bersamaan, nanti penulisnya kayak Selvia juga akan semakin besar penghasilannya. Kayak gitu. Misalnya untuk tulisan yang tadi yang dikerjain sama Dila, kalau berlama-lama di situ, setiap penulis juga akan makin besar penghasilannya. Jadi, secara sistem, websitenya kita memang sudah ciptakan supaya semua hal-hal yang baik di sini akan berbalik lagi memberikan hal baik buat si konten kreator yang ada di sini, buat si penulis yang ada di sini, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah juga cara kerja YouTube, gitu. Bisa menjawab ya kenapa revisi-revisi itu sangat penting diminta ke kalian karena akan berdampak balik juga ke kalian, kayak gitu. Clear Selvia? Selvia lagi, Auralita. Benar Kak, makasih Kak. Terima kasih kembali. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan kembali? Lagi. Fikri, oke, cakep nih, suka nih kalau banyak yang ada nanya. Pertanyaan Pak dari TR. Suara saya kedengar nggak Pak? Kedengar. Ya, kedengaran TR, sok silakan. Pak, izin bertanya Pak. Saya tuh kan ini ngelirik apa sih, milih lagu yang Inggris. Saya tuh nyari chordnya susah Pak. Akhirnya ngomong bingung juga. Chord C, D, E kayak gitu Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Fikri kemarin baca grup gak? Ini Kak, kita tembak-tembak aja nih kalian baca. Yang di terus, konten itu Pak. Iya. Terus udah bilang ke admin belum? Udah. Terus udah dikasih ininya juga kayak linknya, cuman kayak masih bingung Pak. Oke. Linknya itu apa kemarin ya? Coba share dong linknya.
Gitu, bukan Pak Boleh yang dong saya kirim di chat. Oh, udah ya. Oh, oke, terima kasih. Silakan. Yang lain juga siap-siap bertanya. Seperti biasa Ki, tolong di note ya. Ketua kelas kelompok ininya siapa sih Ki? Ada nggak? Apanya Pak? Pengelola IO-nya Pak? Iya. Ada Pak, dari Rizky Maulana, Tiara, sama satu lagi siapa Tiara? Hanifa, Kak. Oke, nah Oh itu ya, bertiga oke. Pak, pengelola IO-nya Pak. Oke, kalian catat ya teman-teman kalian yang bertanya yang aktif ya. Fikri, oke, Fikri Taufik Rahman, FTR. Kita coba yang mana nih, Fikri, yang nggak sulit? Yang pertama Pak, yang face off. Oh, face off, the rock. Kita masuk klik yang bagian core, klik kanan. Nah, kita sudah menduga dia akan bertanya ini. Tapi kemarin admin nanya, kasih tahu nggak? Kita nggak usah, kalau dia nanya aja. Jadi setiap ini kita kasih tunjuk semua sumber chord biar kalian ngeh ya. Jadi setiap chord itu sebenarnya menyediakan fitur transpose. Kalau kita di kekitaan, transposnya itu kita buat dalam bentuk link kayak gini. Jadi orang tinggal klik linknya langsung kebuka nanti gitu kan. Kalau misalnya kayak kita ngomongin chord zone ini untuk transposnya, transpose down, transpose up. Misalnya di sini chordnya itu adalah C. Berarti kalau kita mau naikin ke D, berarti di up, gitu kan? Ini aja caranya. Kita tunjukin mana nih. Jadi C, D, F, G, K, A, B itu di up namanya transposnya. Tapi kalau B, A, G, F, E, D, C itu di down. Oke? Misalnya kalau kita mau naikin chordnya itu ke D, berarti kita udah kerjain chord C nih. Berarti kita naikin aja ke D, tinggal di transpose up. Ya udah naik ke D nih, tapi jangan dibuatnya ada D mol gitu, tapi persis sama chord sebelumnya. Ini kan chord sebelumnya CM, berarti naiknya ke DM. Misalnya kita back dulu ya. Ini biar kalian jadi sekaligus belajar seni nih. CM, berarti tinggal kita naikin ke DM. Naik dong dia nih ke DM. Kita nanti udah selesai nih. C, D udah beres. Kita pindah ke E. Tinggal naikin lagi ke E. Udah EM. Menaikin lagi ke F. Kayak gitu seterusnya. Itu. Nanti kalau mau turunin, tinggal diturunin lagi. Itu untuk chord zone. Sekarang kita coba masuk ke sumbernya itu ada banyak. Misalnya kita masuk ke chord Ella. Ambil satu lagu ya. Home. Anggaplah One Direction Strong di sini buat. Nah kayak gini. Ini juga sama sistemnya. Ini cuma lebih gampang karena udah ada tanda panah ke atas sama ke bawah. Ini chordnya C. Kalau kita menaikin tinggal diklik. Oh ini kak kita kebetulan untuk sekalian kak kita share. Jadi ada beberapa website itu yang diblok untuk copy paste. Kemarin kan udah kasih contoh nih ke kalian. Kita kemana-mana nih ngajarinnya biar sekalian copy paste. Cara copy paste website yang jadi copy di bagian petunjuk nih. Ini sudah ada tutorialnya juga di channel Ajarin, cuma kak kita kirim aja biar kalian lah. Ini karena kak kita sudah matikan bloknya, jadi kak kita bisa copy paste nih. Jadi dia untuk transposnya jadi nggak bisa. Cuma ini tinggal diklik aja ke atas, tinggal klik aja ke bawah kayak yang tadi gitu. Habis itu chord Indonesia. Nah ini juga sama sistemnya kayak tadi. Nih tinggal kalian ini dibuatnya plus sama minus, tinggal di plus saja, tinggal di minus saja gitu untuk transposnya. Terus satu lagi adalah Ultimate
gitar tabs. Ini satu lagi sumbernya. Untuk bagian ini anggaplah Ed Sheeran, perfect. Close aja. Ultimate gitar. Kita ambil yang bidik aja. Karena ini ada yang fitur premium. Nah ini terus. Nah ini bisa kalian lihat. Ini kita geser dulu. Sini ada transposnya, ini juga plus sama minus, tinggal dinaikin aja. Plus minus. Gitu. Jadi semua websitenya harusnya ada fitur itu. Tinggal kalian pakai itu aja untuk menaikkan dan menurunkan chordnya. Kalau nggak bisa di copy paste, pakai yang tadi caranya. Kayak gitu. Beres, FTR? Sudah, Pak. Sangat mudah Oke, dipahami. cakep. Oke, langsung dikerjain ya. Ya, Pak. Selanjutnya, terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, tadi masalah yang Dila sudah solve, terus Indah juga sudah solve. Harapannya kalian bisa segera selesaikan. Terus Oke. Sambil nyicil ke project selanjutnya, ini Kak kita masuk ke slide ya, kalau semuanya tadi sudah beres. Masuk ke bagian nomor 4. Nah, selanjutnya kita nanti akan pelan-pelan masuk ke bagian domain hosting Blackpink. Backlink. Kalian kemarin sudah bilang coba cari klien SEO. Kelompoknya itu kemarin Kak Iki dikasih masukan nama Kak kita dikasih masukan nama Kak Iki. Kelompoknya 3 orang karena sudah ada kelompoknya itu. Nabung kalian juga sudah. Plus tambahannya adalah kalian mau buat akun pribadi boleh atau mau akun alter akun aja buat kalian boleh. Mulai dari sekarang coba buat akun di semua media sosial. Nanti kita akan pakai itu di semua yang kalian. Misalnya kalian saat ini baru punya Twitter, misalnya kalian baru punya Instagram sama TikTok, berarti pastikan kalian punya Twitter, YouTube, Pinterest gitu, akun-akun yang lain, Line juga kalian punya, itu pastikan kalian punya semua. Karena nanti kita akan mulai mempraktekkan pelan-pelan ke depan semua materi-materi yang berkaitan sama itu. Kita nanti setelah SEO kita akan mulai masuk ke desain atau video, nanti kita tinggal obrolin lagi. Jadi pastikan kalian semua punya media sosial itu. Gitu. Karena kalau ke depannya kita akan praktekin gimana caranya memaksimalkan media sosial itu. Kita akan ngomongin gimana cara naikin followers, gimana cara buat konten yang pas, gimana caranya kalian bisa masuk FYP, caranya biar bisa kalian trending. Nanti kita akan belajar itu bareng-bareng kayak gitu. Sementara kayak gitu yang bisa Kak kita share sama solve beberapa problem kalian di project-project sebelumnya dan project sekarang. Sebelum Kak kita tutup, Kak kita persilahkan lagi kalau kalian ada yang mau ditanya, silahkan. Oke, silakan MC dipandu. Kakak, izin bertanya, Kak. Silakan. Untuk pemilihan kelompoknya itu bebas apa udah disediain, Kak? Silakan Kak Iki. Iya, Auralintang. Kan kemarin udah dibikin ya. Kalian punya kelompok belajar bertiga ya? Benar gak? Oh iya Kak, ada Kak. Ada. Nah, dari masing-masing kita pakai itu aja kelompok belajar bertiga biar semuanya ke project masing-masing kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Nanti untuk untuk kedepannya bisa tanyain lagi sama Bu Rina atau Kak Reksi.
Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Lintang. Ada lagi? Jadi kelompok yang tadi kalian mulai coba cari-cari tuh klien SEO. Mana sih di daerah kalian yang cocok buat SEO? Terus kalian juga udah mulai nabung, mulai buat akun media sosialnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, penutup dari Kak kita paling gini. Selanjutnya kita akan belajar pembuatan website nantinya di project-project selanjutnya. Setelah semua project ini sudah beres. Project pembuatan website dan pencarian klien, project real yang akan kita kerjain untuk SEO nanti itu akan makin berat. Gitu. Jadi akan ada kemungkinan nanti kalian nggak boleh bahkan ikut kelasnya misalnya kalau kalian belum menyelesaikan project 1, 2, dan 3. Karena Kak kita bisa pastikan kalau kalian belum bereskan project 1, 2, dan 3, kalian nggak akan bisa menyelesaikan project-project sebelumnya. Karena tingkat kesulitannya makin tinggi gitu. Jadi kemarin Kak kita udah tagih janji kalian tuh, bisa diselesaikan Sabtu Minggu, kalian sudah bilang insya Allah, amin, segala macam, itu kalian sudah janji. Jadi segera dibereskan. Kelas domain dan hosting, pembuatan website nanti, itu ada kemungkinan kita akan kelas 1 harian. Misalnya dari jam 8 pagi, misalnya anggaplah sampai jam 4 sore misal. Atau bisa lebih lama. Jadi pastikan segera menyelesaikan. Yang kemarin yang sudah janji juga untuk membantu teman-temannya yang belum beres, proyekannya yang sudah beres kayak Selvia, Ayu, Dwi, nama-nama yang Kak kita ingat itulah beberapa, Rica dan lain-lain. Bantu teman-temannya biar segera beres. Jadi kalian punya tanggung jawab meskipun kalian sudah beres, teman-teman kalian juga harus dibantu. Setelah itu nanti kita akan belajar pembuatan website, backlink dan lain-lain. Itu butuh kelas yang 1 harian. Jadi siapin diri kalian. Kalau memang perlu izin ke orang tua juga disampaikan. Itu Kak kita sampai mulai sekarang. Kenapa Kak kita sampai mulai sekarang? Nanti ketika kita mulai kelasnya, kita akan langsung mulai gitu. Jadi nggak ada proses prepare kayak sekarang. Kak kita jelasin dulu segala macam. Udah punya kliennya belum yang mau di SEO-kan gitu. Nanti misalnya kalian pencarian klien Kak kita anggap sudah beres nanti. Jadi nanti kita proses pengerjaan project SEO-nya itu langsung berjalan. Anggaplah misalnya 1 bulan. Di 1 bulan kalian langsung fokus langsung ngerjain project. Jadi nggak ada lagi kesempatan untuk cari-cari klien. Kalian sudah langsung riset keywordnya, kalian sudah cari kompetitornya, kalian sudah mengerti cara meng-SEO-kan websitenya mereka. Itu langsung kita mulai nantinya. Untuk mengerjakan SEO itu untuk 1 bulan itu singkat banget. Biasanya Kak kita sama tim bahkan bisa butuh paling cepat 3-6 bulan. Biasanya SEO butuh waktu itu sekitar setahun, 2 tahun gitu. Beberapa klien bahkan yang sampai 5 tahun. Jadi bandingkan waktu 5 tahun itu dibandingkan dengan waktu kalian 1 bulan itu singkat banget. Jadi pastikan sekali lagi tugas-tugas di selanjutnya di sebelumnya itu sudah beres. Permasalahan-permasalahan kayak tadi kan masih terulang nih. Ini Kak kita nggak akan capek-capek untuk ngingetin. Kalau ada sesuatu jangan berhenti di kalian. Bahkan kalian sudah mentok, oh gimana Kak, aku udah nggak ngerti lagi ngerjainnya, tolong dibantu dong gitu. Silakan ngomong ke admin. Admin pasti akan sangat senang membantu kalian kayak gitu. Itu paling yang bisa Kak kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kalian mau belajar, kalian mau ngikutin kelas ini. Terima kasih buat IO hari ini yang sudah bantu Kak kita, bantu Kak Iki. Selanjutnya Kak kita kembalikan sama moderator. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kak kita. Jadi kesimpulan hari ini yaitu dari diskusi tadi dapat disimpulkan pada proyek ketiga ini harus selesai dalam waktu 2 minggu. Dan nantinya akan ada proyek SEO expert yang mungkin lebih sulit. Proyek itu nantinya akan lebih terjun ke lapangan. Alhamdulillah pribadinya saya berada di negara. Apabila selama bahan
Saya selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you.